Oke, halo Pak Yoga. Saya Cornelius Karel Katopo Wibisono dengan NPM 220907873 dari kelas B. Ya, berikut di sini saya akan membahas dan mempresentasikan tentang rapor Indonesia selama 2022. Silakan disimak presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, jadi ini dia infografis dari sirkuit Mandalika dan Mandalika Race yang ini akan berlangsung dan diadakan di Pertamina Mandalika International Street Circuit pada Minggu 20 Maret 2022. Jadi ini dia infografis sirkuit Mandalika, yaitu pembangunan sirkuit Mandalika yang sedang berlangsung dan terus dipercepat untuk gelaran MotoGP 2021. Oke, profil sirkuitnya. Sirkuitnya terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat dengan panjang 4,31 km dengan 17 tikungan, 40 garasi dan kapasitas 50.000 seat. Dan fokus pengerjaan trek utama dengan lintasan 4,31 km, pembuatan service road kanan dan kiri trek, pelapisan pondasi berupa baru pecah, pembuatan drainase, pembuatan torongan dengan akses menuju tengah sirkuit. Oke, selanjutnya saya akan membacakan juara-juara dalam MotoGP ini. Oke, jadi kejuaraan Mandalika ini dijuarai oleh Miguel Oliveira di tengah dan Fabio Quartararo di sebelah kanan sebagai juara kedua dan juara ketiga Johan Zarco di sebelah kiri. Oke, jadi mari kita lanjut dengan kejadian berikutnya. Oke, simak terus. Oke, kemudian ada kejadian lagi yaitu juara U16 AFF, yaitu Timnas Indonesia yang meraih juara Piala AFF U16 setelah menang 1-0 atas Vietnam pada laga final yang berlangsung di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta pada 12 bulan 8 2022. Indonesia menjadi juara usai menang melawan Vietnam pada laga final. Selain membawa gelar juara, usai sukses, Indonesia juga memboyong gelar juara dan tidak cuma itu, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengatakan pihaknya mengguyur Timnas Indonesia U16 dengan bonus senilai Rp 750 juta. Namun, bonus yang didapat tak sampai di situ. Para pemain Timnas Indonesia di U16 juga mendapat bonus lain dari sponsor, individu, dan pihak-pihak lainnya. Sebelumnya, laman resmi PSSI menyebut besaran nilai bonus yang diterima skuad Garuda Asia usai menjuarai Piala AFF U16 2022 yaitu berada pada nilai di angka Rp 1,3 miliar. Oke, lanjut ke kejadian selanjutnya. Oke, kejadian penting selanjutnya yaitu G20 yang diadakan di Bali. Apa itu G20? G20 adalah konferensi tingkat tinggi yang merupakan pertemuan ke-17 kelompok 20. Konferensi tingkat tinggi ini telah dilaksanakan di Bali, Indonesia pada tanggal 15 November 2022 sampai dengan 16 November 2022 yang dianggotakan antara lain terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Yang kemudian negara-negara yang akan bertemu ini akan membahas rencana tentang ekonomi global. Nantinya negara-negara G20 ini akan menyumbang 85% dari hasil perekonomian dunia dan 75% dari perdagangan dunia. Mereka mewakili 2/3 dari populasi global yang ada di dunia. Oke, lanjut ke kejadian selanjutnya. Oke, ini dia kejadian selanjutnya yaitu Piala Presiden 2022 yang merupakan edisi kelima dari Piala Presiden yang diselenggarakan oleh PSSI sebagai turnamen pramusim untuk Liga 1 2022-2023. Turnamen ini dimulai pada tanggal 11 Juni dan berakhir pada tanggal 17 Juli 2022 yang dipesertai oleh Barito dan Borneo FC yang melengkapi 8 tim peserta perempat final Piala Presiden 2022 bersama PSIS Semarang, Bayangkara FC, Arema FC,
Persib Bandung, PSSS Sleman, dan PSM Makassar. PSIS dan PSS jadi wakil dari grup A, Persib dan Bayangkara FC sebagai wakil dari grup C, dan grup D diwakili oleh Arema FC serta PSM. Oke, dan akhirnya Arema FC ini berhasil mendapatkan kedudukan sebagai juara Presiden 2022 usai menang dengan agregat 1-0 atas Borneo FC. Borneo FC menjadi juara kedua berarti. Jadi dari hasil ini, akhirnya usai Arema tahan imbang dari Borneo FC 0-0 yang awalnya di leg 2 Piala Presiden 2022 yang diadakan di Stadion Segiri Samarinda pada Minggu 17 Juli 2022. Sekian dan lanjut ke kejadian selanjutnya. Oke, kejadian selanjutnya adalah merupakan tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022. Apa itu tragedi Kanjuruhan? Itu merupakan sebuah insiden perimpitan kerumunan yang fatal dan terjadi pada pasca pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang dikarenakan menyusul kekalahan tim tuan rumah Arema dari rivalnya Persebaya Surabaya. Sekitar 3.000 pendukung dari Arema memasuki lapangan, dan akhirnya petugas pengamanan yang menjaga di lokasi tersebut kemudian melakukan upaya untuk pencegahan dan melakukan pengalihan agar supporter tersebut tidak turun ke lapangan dan mengejar pemain. Namun kemarahan supporter tetap tidak terkendali, justru melempar-melempar benda ke lapangan. Jadi guna meredakan kemarahan supporter, polisi melepaskan tembakan gas air mata ke arah supporter. Jadi dari tembakan gas air mata itu, supporter yang mencoba menghindar harus mengorbankan penonton yang lain dengan menginjak-injaknya guna menyelamatkan diri, dan banyak dari penonton yang mengalami sesak napas akibat gas air mata. Dan ditemukan dari data terbaru yaitu korbannya mencapai 174 jiwa. Kejadian ini memang menjadi sejarah baru di Oktober. Kejadian selanjutnya adalah fenomena bencana alam yang berpengaruh dan menjadi masalah sosial. Oke, awalnya gempa bumi Banten 2022 yang merupakan gempa bumi berkekuatan 6,6 MW yang mengguncang Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia pada 14 Januari 2022 pada pukul 16.05 WIB. Pusat gempa berada di laut 52 km barat daya Sumur, Kabupaten Pandeglang dengan kedalaman 10 km. Gempa ini dirasakan hingga Bandung, DKI Jakarta dan berdampak pada ratusan desa atau kelurahan di provinsi tersebut. Dan dilihat dari berita yang saya lansir ini, gempa Banten guncang Jakarta. Dan ada dua gempa susulan yang berkekuatan 5,3,7, M3,7 dan M3,4. Oke, lanjut ke kejadian selanjutnya. Selanjutnya ada lagi kejadian fenomena alam yang terjadi di Cianjur, yaitu gempa bumi Jawa Barat 2022 yang merupakan gempa bumi berkekuatan 5,6 MW dengan kedalaman 10 km yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia pada 21 November 2022 pukul 13.21 WIB. Gempa ini dirasakan hingga Bandung, DKI Jakarta, Tangerang, Rangkas Bitung, dan Lampung. Nah, kemudian Bupati Cianjur juga mengungkapkan gempa berkekuatan magnitudo 5,6 tadi pada siang Senin 21 bulan ke-11 2022 ini telah mengakibatkan 56 orang meninggal dunia, yang dimana 40 orang diantaranya masih merupakan anak-anak. Jumlah korban ini diperkirakan masih akan terus meningkat karena pasalnya banyak warga yang belum dievakuasi akibat akses jalan terputus. Dan temuan data yang paling baru yaitu berupa korban meninggal mencapai 56 anak dengan 40 diantaranya merupakan anak-anak, dan kebanyakan anak-anak mereka meninggal karena tertimpa bangunan yang ambruk. Oke, sekian presentasi dari saya. Oke, jadi sekian dulu presentasi dari saya tentang rapor Indonesia selama 2022. Saya Cornelius Karel Katopo Wibisono, pamit undur diri dan terima kasih.